Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Maghrib. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman horor, kisah nyata referensi dari seseorang yang bernama Mr. X. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Kejadian ini berawal pada tahun 2002. Sebut saja nama saya Oded, dimana pada saat itu aku adalah seorang karyawan buruh pabrik tekstil yang cukup terkenal di daerah Bandung. Karena orderan pabrik meningkat hari itu, aku diharuskan untuk lembur dan pulang larut malam. Sebenarnya aku malas lembur karena badan sudah capek dan aku ingin sekali pulang dan beristirahat. Aku pun sempat bicara pada temanku yang bernama Agus. "Gus, hoream euy urang sabenerna mah ngalembur. Capek yang sare, soalnya balikna penting. Pang nama balikna sin pegat jurig euy. Hus, tong ngomong kemana wae maneh teh?" Agus pun memotong perkataanku. Singkat cerita, bel pabrik pun berbunyi dan aku pun pulang jam 11 malam. Karyawan pun berhamburan keluar dari gerbang pabrik menuju jalan pulangnya masing-masing. Ada sedikit perasaan aneh di benakku waktu itu. Kenapa jalan pulang yang aku lalui begitu sepi? Tak ada orang satupun yang lewat melalui jalan ini kecuali aku. Aneh, nah eueuh jelema hiji-hiji acan, sahutku dalam hati. Padahal setiap hari aku lewat jalan ini biasanya ramai dipenuhi karyawan lain. Tak ada teman ataupun kawan yang menemani. Semuanya tampak sunyi sekali. Aku pun terus berjalan menuju arah pulang. Karena jarak rumah dan pabrik tempat aku bekerja tak begitu jauh, hanya 1 kilo jaraknya. Jadi setiap hari pulang pergi aku jalan kaki. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan takut, aku pun menyalakan 1 batang rokok. Dan mulai menghisapnya. Selang beberapa lama aku berjalan. Dari rentang kejauhan aku melihat ada seseorang sedang berjalan menuju ke arahku. Di situ perasaanku mulai sedikit agak lega. Sambil menghela nafas aku pun berkata, untung aya jelema di hareup euy. Dari cara gerak-geriknya yang aku lihat, sepertinya orang itu laki-laki. Makin lama orang itu semakin jelas terlihat. Dan ternyata benar, orang itu laki-laki. Karena postur tubuh orang itu sangat jelas terlihat sangat mencolok. Semakin dekat jarakku dengan orang itu, dan astaga, orang itu tak ada kepalanya sama sekali. Kepalanya buntung dan aku melihat jelas dengan mataku sendiri
Darah dari leher orang itu menyembur keluar sangat banyak sekali. Astagfirullah, aku ingin sekali berteriak, namun aku tak bisa. Aku seakan tidak bisa bergerak dan mulutku terbungkam. Orang itu perlahan-lahan melewatiku, seakan keadaan semuanya menjadi lambat dan waktu terasa begitu lama. Sontak tercium jelas bau amis yang sangat menyengat ke hidungku. Aku pun sekuat tenaga berusaha berlari sekencang-kencangnya tanpa melihat kanan kiri, apalagi menoleh ke belakang. Saat itu jarak rumahku lumayan masih cukup jauh, sekitar 500 meteran lagi. Aku masih dalam keadaan berlari dengan nafas yang mulai terasa berat. Ketakutanku mulai menjadi saat jalan yang biasanya aku lalui ternyata ditutup karena sedang diperbaiki. Ah, sial. Perasaanku di situ semakin tidak karuan. Aduh, kudu kumaha ieu, ucapku dalam hati. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung memutar arah dan terpaksa harus melalui jalan yang sebenarnya jalan itu sangatlah jarang sekali dilalui orang. Sambil berlari dengan ketakutan, aku hanya bisa berdoa dalam hati sebisa yang aku mampu. Ingin rasanya aku cepat sampai ke rumah, namun semuanya terasa lama. Belum habis rasa takutku, kembali aku dikejutkan oleh sosok wanita yang ada di depanku. Wanita itu berambut panjang dan berbaju putih, seperti Kunti. Badanku lemas bercampur gemetar dan akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Entah berapa lama aku pingsan, sampai akhirnya aku terbangun karena mendengar suara riuh pikuk orang di sekelilingku. Dan aku mulai sadar ketika mendengar ada orang memanggil-manggil namaku. "Det, hudang Det, Det hudang." Dan ternyata itu adalah Agus dan teman-teman karyawan kerjaku. Kata Agus, aku ditemukan tergeletak di gudang pabrik tempatku bekerja tadi pagi. Dan katanya aku sudah diganggu oleh arwah yang dulu pernah bekerja di pabrik ini. Orang itu meninggal karena kecelakaan saat sedang bekerja. Kepalanya putus karena terkena sabetan mesin pemotong kayu. Pesanku dari kejadian ini, janganlah kalian sekali-kali berbicara sombong.